Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, Bapak. Selamat malam, rekan-rekan. Di sini saya akan mempresentasikan mini project network design logistik PT Mina Segar Nusantara, distribusi frozen seafood ke Asia Tenggara. Kelompok 4 yaitu Rasya Putra, Rifki Aula, Sarul Munah, Wilika Perdana, dan Fahri Akbar. Lanjut. Nah, di sini saya akan menjelaskan latar belakang PT Mina Segar Nusantara. PT Mina Segar Nusantara merupakan perusahaan yang berfokus pada pengelolaan produk seafood beku di kawasan Semarang, Kendal. Saat ini, perusahaan berencana memperluas jangkauan pemasarannya ke wilayah Asia Tenggara dengan mendistribusikan produk frozen seafood yang harus dipertahankan pada suhu 18 derajat Celcius. Dalam proses ekspansi tersebut, perusahaan menghadapi beberapa tantangan utama, yaitu menjaga konsentrasi rantai dingin atau cold chain selama proses distribusi, meningkatkan efisiensi biaya logistik, serta memastikan pengiriman produk berlangsung cepat dan tepat waktu ke negara tujuan. Lanjut. Nah, adapun tujuan analisis, yang pertama menentukan titik lokasi distribusi center atau DC yang paling efisien. Yang kedua, menentukan pelabuhan ekspor efektif. Yang ketiga, menganalisis total biaya distribusi dan durasi proses pengiriman. Yang keempat, rekomendasi jaringan logistik terbaik. Lanjut. Nah, data permintaan pasar. Permintaan pasar Asia Tenggara. Yang kita ketahui permintaan pasar ialah permintaan dari suatu barang yang dijual tersebut. PT Mina Segar Nusantara berencana mendistribusikan produk frozen seafood ke 6 negara. Tujuan di Asia Tenggara dengan total permintaan mencapai 460 ton per bulan. Setiap pasar memiliki kebutuhan tingkat layanan dan batas waktu pengiriman lead yang berbeda untuk menjaga kualitas dan keamanan produk. Suhu frozen seafood harus tetap stabil pada min 18 derajat Celcius selama seluruh proses penyimpangan dan pengiriman. Pasar dan permintaan ton per bulan. Ini adalah pasar dan permintaan dari data permintaan pasar. Yang pertama, Singapura 80 ton dengan SL 99% dan 3 hari. Kuala Lumpur 70 ton dengan SL 97% 4 hari. Dan Ho Chi Minh 85 ton SL 95% 5 hari. Dan Bangkok 75 ton SL 95% dan 5 hari. Manila 90 ton SL 93% dan 6 hari. Lanjut. Dan DC D1 Semarang kapasitas 350 ton per bulan. Biaya tetap 120 juta per bulan. Lokasi strategis dekat pabrik, akses ke pelabuhan Tanjung Mas. DC2 dari Jakarta kapasitas 500 ton per bulan. Biaya tetap Rp 180 juta per bulan. Kapasitas terbesar koneksi internasional terbaik via Tanjung Priok. D1 Semarang, D2 Jakarta, D3 Surabaya. Ini adalah kandidat-kandidat pelabuhan. Lanjut. Nah, selanjutnya mungkin akan dijelaskan oleh rekan saya yaitu Muna. Silakan Muna. Selanjutnya yaitu Pelabuhan Tanjung Mas. Berlokasi di Semarang, Jawa Tengah dan merupakan pelabuhan yang paling dekat dengan pabrik PT Mina Segar Nusantara di kawasan Semarang, Kendal. Pelabuhan ini memiliki kapasitas penanganan hingga 300 ton per bulan serta dipertimbangkan sebagai pelabuhan utama untuk mendukung kegiatan ekspor ke pasar regional Asia Tenggara. Pelabuhan Tanjung Priok yang berlokasi di Jakarta merupakan pelabuhan terbesar di Indonesia dengan jaringan koneksi internasional yang paling luas. Pelabuhan ini mampu mendukung pengiriman ekspor dengan volume besar ke berbagai negara di Asia Tenggara. Pelabuhan Tanjung Priok memiliki kapasitas penanganan hingga 600 ton per bulan dan menjadi pilihan utama karena kapasitasnya yang besar serta akses internasional yang sangat baik. Kandidat pelabuhan ekspor. Yang pertama itu Tanjung Emas Semarang, Tanjung Priok Jakarta, Tanjung Perak Surabaya. Alternatif A, direct shipping, yaitu dari pabrik ke Tanjung Emas terus ke pasar ASEAN. Rincian biaya darat itu
segitu dan total biayanya 2.778, sekian per ton. Lead time dan kinerja. Total lead time 6,78 hari, tercepat di antara semua alternatif, biaya paling efisien. Catatan resiko cold chain lebih tinggi tanpa buffer DC. Kapasitas tergantung penuh pada pelabuhan Tanjung Mas, maksimal 300 ton. Selanjutnya alternatif B, DC Semarang. Dari pabrik ke DC Semarang, terus ke Tanjung Mas, terus ke Pasar ASEAN. Total biayanya yaitu 3.158 sekian. Lead time-nya 7,78 hari. Keterbatasan. Kapasitas DC itu cuma 350 ton per bulan, sedangkan permintaan pasar 460 ton per bulan. Defisit kapasitas 110 ton. Untuk kelebihannya, dekat dengan pabrik di Semarang, biaya transportasi darat rendah, waktu pengiriman ke pelabuhan singkat. Selanjutnya akan dibacakan oleh rekan saya, yaitu Rasya Putra. Alternatif C, DC Jakarta, kapasitas terbesar dan koneksi internasional terbaik. Alur distribusi pabrik Jakarta, DC Jakarta, dan Tanjung Priuk, dan Pasar ASEAN. Biaya total 3.705.000 per ton, fixed cost 150 juta per bulan. Lead time-nya 8,13 hari. Kelebihannya kapasitas terbesar 500 ton per bulan. Dan yang kedua, koneksi internasional terbaik via Tanjung Priuk. Yang ketiga, infrastruktur cold chain lengkap. Yang keempat, akses ke semua pasar ASEAN. Catatan biaya operasional tertinggi di antara semua alternatif. Lanjut. Lanjut, Pun. Udah nih. Dah. Dan yang selanjutnya ada alternatif D, DC Surabaya. Kapasitas besar dengan biaya laut kompetitif. Alur distribusinya pabrik ke DC Surabaya, ke Tanjung Pabrik, Perak, dan ke Pasar ASEAN dengan biaya total 3.510.000 per ton. Freight cost-nya 150 juta per bulan. Lead time-nya 7,75 hari. Kelebihannya, kapasitas besar 450 per ton per bulanan. Yang kedua, biaya Ocean Freight kompetitif. Yang ketiga, akses langsung ke Tanjung Perak. Yang keempat, cocok untuk cold chain 8 minus 18 Celcius. Yang kelima, jalur ke Bangkok, Ho Chi Minh, dan Bandar Segi Bengawan keterbatasan. Keterbatasannya yaitu biaya sedikit lebih tinggi dari alternatif A. Next. Yang selanjutnya ada analisis trade-off. Dredging-nya yaitu biaya sangat tinggi, lead time-nya sangat cepat, service level sedang, fleksibelnya rendah, resikonya rendah. Dan untuk DC Semarang yaitu biayanya sangat tinggi, lead time-nya cepat, service level sedang, fleksibel cukup baik, resikonya sedang. Dan untuk DC Jakarta biayanya rendah, lead time-nya sedang, service levelnya sangat tinggi, fleksibelnya sangat tinggi, resikonya sangat tinggi. Dan untuk DC Surabaya fleksibilitas tinggi, biaya sedang, lead time cepat, service level tinggi, dan untuk resikonya tinggi. Dan selanjutnya akan dibacakan oleh rekan saya Fahri. Siap. Siap. Mungkin alternatif A direct shipping biaya terendah Rp 2.778 per 33 ton. Ride time tercepat 6,78 hari. Alur sementara langsung ke pasar ASEAN. Resiko tinggi tanpa charter DC, tidak kandidat dengan fasilitas
Alternatif DC Semarang, lokasi dekat pabrik, biaya darat, mandiri, biaya 3 juta per ton, fixed 120 juta per bulan, kapasitas hanya 350 ton, permintaan 460 ton, tidak mampu memenuhi seluruh permintaan pasar. Dan selanjutnya kelebihan kekurangan mungkin akan dibacakan oleh Willy. Silakan Willy. Ya, selanjutnya gimana tadi nih? Kelebihan dan kekurangan itu. Kelebihan dan kekurangan setiap alternatif jaringan distribusi DC Jakarta memiliki kapasitas penyimpanan terbesar yaitu hingga 500 ton serta didukung oleh koneksi internasional yang luas melalui pelabuhan Tanjung Priok. Namun, pusat distribusi ini memerlukan biaya operasional paling tinggi yaitu 3.705.000 per ton dengan biaya terbesar 180 juta per bulan. Selain itu, waktu pengirimannya juga paling lama dengan lead time mencapai 8,13 hari. Sementara itu, DC Surabaya menawarkan kapasitas yang besar yaitu 450 ton dengan biaya transportasi laut yang relatif kompetitif serta jalur distribusi yang lebih fleksibel. Meskipun demikian, total biayanya masih sedikit lebih tinggi dibandingkan DC Semarang dengan lead time rata-rata sebesar 7,75 hari. Selanjutnya, desain jaringan direkomendasikan model hub and spoke. Pabrik ke DC Surabaya, ke Tanjung Priok, terus ke Pasar Barat, lanjut ke Tanjung Perak, dan terus ke Pasar Timur. Kapasitas 450 per ton per bulan. 2. Jalur pelabuhan aktif. 3. Optimal to call client chain. Keunggulan jaringan biaya 3.510.000 per ton. Lead time 7,75 hari. Fixed cost 150 juta per bulan. Fleksibilitas distribusi tinggi. Service level terpenuhi. Lanjut. Tanjung Priok melayani Singapura. Ada Kuala Lumpur. Total kapasitas 600 ton per bulan. Koneksi internasional terbaik untuk pasar Asia Tenggara bagian barat. Tanjung Priok melayani Bangkok, Ho Chi Minh, Manila, Bandar Sri Begawan. Total kapasitas 500 ton per bulan. Menjangkau pasar Asia Tenggara bagian timur. Rute ASEAN, pembagian pasar per pelabuhan. Lanjut alur distribusi visual. Pabrik Semarang dan Kendal. DC Surabaya 450 ton per bulan. Tanjung Priok ke Tanjung Perak. Singapura, Kuala Lumpur, Manila, Bandar Sri Begawan, Bangkok, Ho Chi Minh. Terus pabrik ke DC Surabaya, lanjut ke pasar Asia Tenggara. Lanjut. Oke, mungkin selanjutnya akan dibacakan oleh Muna. Silakan Muna. Selanjutnya itu alasan pemilihan jaringan. Yang pertama itu memenuhi minimal 1 DC dan 2 pelabuhan. Kapasitas mencukupi 460 ton per bulan. Jalur jalur alternatif untuk fleksibilitas dan service level tinggi. Cocok untuk cold chain frozen seafood. Selanjutnya akan dibacakan oleh Rasya. Kesimpulan jaringan logistik. Berdasarkan hasil evaluasi menyeluruh terhadap berbagai alternatif jaringan distribusi, model distribusi hub and spoke dengan pemanfaatan distribusi center Surabaya serta dukungan operasional melalui Pelabuhan Tanjung Priok dan Pelabuhan Tanjung Perak. Dinilai sebagai opsi yang paling optimal. Pilihan ini didasarkan pada kemampuan dalam menciptakan keseimbangan antara efisien biaya logistik, kecepatan pengiriman, kapasitas distribusi, serta
kendala layanan untuk memenuhi kebutuhan pasar di kawasan Asia Tenggara. Jaringan ini mencapai keseimbangan terbaik antara satu, biaya distribusi yang paling kompetitif, kedua, kapasitas memadai 460 ton per bulan. Yang ketiga, lead time yang efisien. Yang keempat, service level tinggi untuk seluruh pasar ASEAN. Yang kelima, ketahanan cold hand frozen seafood mencapai min 18 derajat Celcius. Lanjut. Ya, Terima mungkin kasih. cukup sekian presentasi dari kelompok kami. Kurang lebihnya mohon maaf, Pak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam Warahmatullahi wabarakatuh. warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Terima kasih. Terima kasih.